yang belum mahasiswa yang belum bergabung segera bergabung ya ke data atau SIMBKM yang ada di Universitas Trunojoyo. Jadi KRS di semester ini untuk mahasiswa MBKM tidak ikut ke Siakat ya, melainkan ke Sistem Informasi MBKM atau SIMBKM di mbkm.trunojoyo.ac.id. Jadi untuk tutorialnya teman-teman bisa melalui prodi masing-masing ya, cara mengambil mata kuliah MBKM Membangun Desa. Kemudian mahasiswa berkoordinasi dengan prodi, khususnya dosen wali ya. Jadi harus sepengetahuan dosen pembimbing akademik atau dosen wali, kemudian nanti melapor ke Kaprodi untuk memprogram MBKM Membangun Desa. Nah, harapannya sih teman-teman sudah tidak mengambil mata kuliah di Siakat ya, karena memang proses penilaian akan berbeda. Jadi yang Merdeka Belajar atau yang MBKM ini nanti akan melalui sistem informasi MBKM. Jadi harapannya teman-teman sudah berkoordinasi dengan Kaprodi, dosen wali maupun pihak terkait yang ada di fakultas seperti penjaminan mutu maupun lain sebagainya. Oke, kemudian dalam kegiatan MBKM Membangun Desa, nanti teman-teman akan kurang lebih 3,5 sampai 4 bulan di lapangan ya atau di desa. Karena 20 SKS ini ya, rinciannya adalah 170 menit kali 20 per minggu dikali 16. Jadi sekitar 43.000 atau 50-an ya, 50-an ribu menit berkegiatan, termasuk merencanakan hingga membuat luaran. Jadi ada beban teman-teman itu ya, nanti itu ditulis di logbook teman-teman ya. Jadi misalnya menyiapkan alat dan bahan inovasi itu berapa menit ya, berapa kali berapa menit. Hingga nanti total pembelajaran teman-teman itu setara dengan 20 SKS ya. Makanya nanti untuk logbook ini sangat penting ya, sangat penting untuk diisi teman-teman ya. Sebagai pemenuhan jam berkegiatan, jam belajar. Oleh karena itu di lapangan itu sekitar 3 sampai 4 bulan atau kurang lebih 10 hingga 12 minggu ya. 12 minggu, kemudian yang 2 sampai 4 minggu itu penyusunan proker entah di lokasi atau di sini. Sekarang ini ya sudah mulai minggu pertama hingga nanti penyelesaian luaran entah di minggu 15-16 ya. Nah, jadi total pembelajaran adalah per minggu adalah 20 kali 170 menit jam berkegiatan. Nah, itu ya yang perlu teman-teman tulis di dalam logbook kegiatan MBKM Membangun Desa. Kemudian di samping itu teman-teman wajib ya membuat luaran sebagai bahan atau komponen penilaian dari proses berkegiatan membangun desa. Yang wajib itu 3 ya dari 4 ini ya, yaitu naskah jurnal, buku desa, data desa, dan teknologi tepat guna. Nah, silahkan teman-teman pilih ya 3 dari 4 ini, kemudian ditambah minimal satu luaran tambahan. Entah pemberitaan di media massa, video pendek, media pembelajaran, atau HKI lainnya. HKI itu banyak jenisnya, bisa poster, bisa karya ya, bisa apa media pembelajaran yang di HKI-kan dan sebagainya. Aplikasi, rancang bangun dan sebagainya itu bisa didaftarkan ke HKI. Nah, untuk lebih lengkapnya di proses HKI nanti teman-teman bisa berkonsultasi ke pusat HKI di LPPM. Ada formulirnya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini yang wajib 3 luaran, silahkan dipilih. Kalau lebih ya boleh ya.
Kalau 4-4-nya mau diambil, ya silakan. Kemudian minimal 1 luaran tambahan. Itu ya. Untuk apa istilahnya bobot penilaian ini ada masing-masing berbeda ya poinnya. Ini kita sesuaikan dengan tingkat kesulitannya teman-teman. Kemudian kelompok ya atau klaim dari jumlah mahasiswa yang dapat mengklaim luaran. Untuk naskah jurnal, teman-teman bisa menyusun bersama-sama bersama maksimal 4 mahasiswa untuk satu artikel. Kalau di kelompok saudara ada 8 membuat 2 naskah, berarti boleh yang 4 ikut naskah A, yang 4 ikut naskah B. Poinnya sama, 4 poin. Buku desa 3 poin, maksimal 3 mahasiswa. TTG maksimal 3 mahasiswa. Data desa 2 mahasiswa. Video pendek 2 mahasiswa. Publikasi media 2 mahasiswa, masing-masing 2 poin. Dokumen kerjasama atau MOU ini juga 2. Media pembelajaran 3 poin. Poster kegiatan 1 poin. Kemudian poster misalnya kemudian ditambah dengan HKI-nya itu berarti sudah 4 ditambah 1, 5 poin misalnya seperti itu. Nah, kenapa KI ini cukup tinggi? Karena ada biaya ya, biayanya nggak mahal, sekitar 200 ribu ya. Nanti bisa dikonsultasikan dengan DPL ya, untuk karena di sana biasanya DPL ada nama penyusunnya ya. Jadi ini belum termasuk DPL ya teman-teman. Jadi ini hanya jumlah mahasiswa dan jumlah poin. Yang 4 ini berarti boleh diklaim 4 mahasiswa. Ya. Plus 1 DPL. Sama dengan luaran yang lain. Nah ini yang penting jadi nanti pilih minimal 3 jenis. Ya. Jumlahnya bebas. Ya. Minimal 3 jenis. Data desa ini nanti kita sediakan homepage-nya ya atau apa istilahnya ya kalau di ya. Misalnya desa apa ya, desa.datadesa.com itu dari LPPM teman-teman. Jadi nanti ketua kelompoknya mengajukan homepage ya atau apa alamat webnya ke LPPM. Nanti ngisi penanggung jawabnya siapa, nanti diberikan password untuk data desa. Kemudian apalagi ya? Sepertinya itu ya, publikasi media massa ini juga poinnya 2. Kalau teman-teman punya kakak tingkat atau teman-teman yang bekerja di media massa, baik cetak maupun elektronik, ini bisa teman-teman manfaatkan. Ya. Kemudian dokumen kerjasama atau MOU misalnya. Misalnya di situ teman-teman melakukan pembinaan ke UMKM atau kelompok tani. Di sana punya legal formnya ya atau apa akte pendirian ya atau badan usaha, dokumen badan usaha. Teman-teman bisa pinjam untuk di-scan ya atau di cam scanner ya di-scan lah atau di fotokopi kemudian dikumpulkan. Nah, itu sudah dapat 2 poin ya. Kemudian media pembelajaran misalnya ada yang berkegiatan bimbel ya, kemudian membuatkan media pembelajaran itu bisa diklaim menjadi 3 poin. Nah, kalau media pembelajarannya ini ditambah dengan KKI, maka ini dapat 7 poin nih, sudah 7 poin ya tambahannya. Tapi yang wajib ini harus dipenuhi ya di kelompok itu. Nah, kemudian indikator penilaian. Indikator penilaian saudara ini ada 8 di soft skill. Ya, jadi selain teman-teman bagus membuat program dan melaksanakannya, untuk melaksanakan kegiatan yang sukses dan adaptif ya terhadap lingkungan, teman-teman harus punya kemampuan ini, yaitu kreativitas, komunikasi kerja kelompok ya di desa. Ini poinnya setara dengan 3 SKS ya, soft skill. Kemudian kepemimpinan, kedisiplinan dan tanggung jawab. Kepemimpinan ini enggak harus ketua kelompok ya. Teman-teman yang PIC program itu juga ada nilai kepemimpinan di situ ya. Karena kan
Setiap diri kita adalah pemimpin ya. Jadi kita menilai itu ya dari kemampuan memimpin saudara. Kemudian kedisiplinan. Kedisiplinan itu mengikuti kegiatan, mencatat kegiatannya teman-teman, ya. Mengumpulkan laporan, keluaran, dan kehadiran yang lengkap ini masuk dalam kategori kedisiplinan. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa? Misalnya teman-teman punya kewajiban nih di lapangan selama 3 sampai 4 bulan. Ya, teman-teman harus ada di lokasi. Harus ada di lokasi karena teman-teman sudah memilih dan harus bertanggung jawab, ber-MBKM. Ya, itu bobotnya 3, kepemimpinan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Kemudian ada empati, kepedulian, dan usaha dalam membangun desa. Empati ini bisa kita lihat biasanya dari ketika Monef kita cek ya, beberapa biasanya anak-anak ini yang mudah kita asesmen ya, bisa kita cek. Kita tanyai kadang lokasi kakak KKN di mana. Nah, kalau teman-teman terkenal, oh berarti teman-teman dekat nih dengan mereka, di empati dengan mereka. Atau warga yang lewat, ya kita tanyakan posko KKN untuk mahasiswa Trunojoyo di mana. Kalau warga tahu, berarti teman-teman punya empati ya di sana, punya empati, punya effort ya, effort untuk bersosialisasi dan peduli ke masyarakat itu juga. Kemudian dalam merancang program, dalam oke, sebentar ya. Oke, oke Mbak Yesi. Oke, kemudian effort membangun desa dalam ini terlihat dari penyusunan proker teman-teman. Biasanya proker yang bagus itu dipetakan berdasarkan permasalahan ya. Permasalahan yang ada di lapangan yang paling urgent. Kalau teman-teman sudah tergabung di dalam suatu proyek pengabdian masyarakat, berarti itu yang sudah dipetakan dosen pembimbingnya. Tinggal bagaimana saudara membuat kegiatan itu terlihat bersungguh-sungguh ya. Mempunyai effort ya, mempunyai effort. Teman-teman punya effort dalam melaksanakan proker tersebut. Nah, ini poinnya 2 SKS, setara 2 SKS. Sehingga untuk indikator soft skill ini setara dengan 8 SKS. Setelah itu teman-teman harus punya kemampuan di lapangan, kemampuan hard skill ya. Kemampuan yang unjuk kerja ya, unjuk kerja. Nah, kemampuan unjuk kerja ini antara lain kemampuan menganalisis dan merumuskan potensi serta permasalahan yang ada di desa. Jadi DPL biasanya sudah memetakan secara umum ya problem yang ada di desa itu. Tetapi ketika teman-teman akan membuat program selama 4 bulan itu, teman-teman harus punya analisa atau perumusan ini. Mampu menganalisis, oh di sini ada permasalahan A, B, C, D, E. Kemudian setelah kita analisis, misalnya teman-teman bisa menganalisis menggunakan Fishbone, kemudian APKL ya, analisis aktual problematika, kemudian kehalayakan dan kelayakan untuk diselesaikan, misalnya ya APKL. Dari situ teman-teman punya kemampuan nih merumuskan problem-problem yang ada di desa dan langkah penyelesaiannya. Ini ada 4, bobotnya 4, teman-teman. Karena memetakan permasalahan itu tidak semudah bergibah. Kalau melihat permasalahan orang lain, mudah ya kita. Tapi coba itu implementasikan dalam melihat atau meneropong permasalahan yang ada di desa. Ya, dengan analisis yang saintifik, terukur, itu apa saja problem dan mana yang akan teman-teman selesaikan. Setelah itu baru mendesain. Mendesain, mengimplementasikan, dan menyelesaikan masalah dengan berkegiatan di desa itu. Nah, kemampuan mendesain atau mencari solusi dan mengerjakan solusi ini bobotnya tinggi, teman-teman ya. Itu 5 SKS, setara dengan 5 SKS. Mendesain,
mengimplementasikan atau melaksanakan desain solusi itu, kemudian mengaktualisasikan proker itu dan dampaknya atau partisipasi masyarakat seperti apa. Setelah itu kita punya bobot kemampuan teman-teman dalam mengevaluasi. Misalnya yang hadir eh, sedikit nih, misalnya teman-teman sudah bagus nih ya, sudah merancang kegiatan yang seharusnya bagus nih. Tetapi ketika diimplementasikan, misalnya yang hadir dari target 25 yang hadir 10. Oh, kemampuan teman-teman dalam mengevaluasi ini perlu teman-teman tuangkan ya. Kompetensi kerja, misalnya, oh dalam penyebaran undangan atau pendekatan ini belum maksimal, misalnya ya. Kemudian evaluasi yang lain, oh ternyata masyarakat kalau di jadwal itu sedang bekerja, atau oh masyarakat di jam itu sedang ada apa gitu ya. Atau di hari H ternyata ada misalnya kematian atau yang lain ya, sehingga teman-teman tidak bisa atau partisipannya sedikit. Nah, sehingga dari situ teman-teman bisa mengevaluasi. Nah, ke depannya soft skill maupun hard skill ini dapat diterapkan dengan mudah ketika teman-teman sudah bermasyarakat ya, membekali teman-teman menjadi teman-teman yang lulusan yang apik ya. Nah, yang apik ya karakternya UTM ya. Jadi sudah mampu eh, amanah ya, merancang kegiatan secara jujur dan amanah sesuai dengan problematika yang ada, kemudian mendesain dan melakukan evaluasi diri. Mengakui kekurangannya ya. Ini cukup susah sehingga kita harus memberikan penilaian atau belajar ya. Teman-teman harus belajar mengevaluasi kinerja. Karena ketika teman-teman sudah bermasyarakat, evaluasi diri itu sangat penting ya, daripada kita kena evaluasi dari pihak lain, lebih baik teman-teman melakukan evaluasi sendiri terlebih dahulu ya. Di sini teman-teman dilatih untuk menyiapkan hingga mengevaluasi program-program teman-teman untuk membangun desa. Kemudian untuk penilai ya, ini rubrik dan penilai. Yang pertama sikap. Sikap ini yang paling tahu adalah DPL. Jadi teman-teman harus konsultasi, sering-sering konsultasi. Jika ada masalah, ingin merancang, kemudian men-scoring problematika, silahkan konsultasi. Aktif ya, aktif berkomunikasi. Nah, ini sikap teman-teman di desa maupun dalam proses MBKM termasuk penyiapan proker hingga pelaporan proker, sikap itu dinilai oleh DPL. Ini bobotnya 10%. Kemudian penyusunan program bersama DPL dengan konsultasi bersama DPL ini juga 10%. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan DPL dan LPPM ini perannya 50-50 teman-teman. Jadi untuk pelaksanaan DPL melihat secara langsung ya, mendampingi teman-teman. Kemudian kalau LPPM berdasarkan logbook teman-teman, Monef, ya, jadi nanti kita Monef ke lapangan. Teman-teman harus ada di lapangan ya, supaya nilainya maksimal. Karena tadi penilaian tanggung jawab dan kedisiplinan. Nah, ini ada di LPPM ya, juga 50%. Kemudian laporan kemajuan dan laporan akhir ini dari LPPM itu 25%. Kemudian presentasi atau ujian akhir atau munef akhir ya di kampus nanti itu 10%. Jadi teman-teman menemukan problem apa itu dipresentasikan, kemudian merancang program apa, kemudian partisipannya seperti apa, evaluasi diri teman-teman seperti apa. Nah, kemudian di situ ada tanya jawab singkat ya. Itu dinilai oleh DPL dan LPPM. 50-50, bobotnya 10%. Jadi untuk presentasi ini adalah mengkonfirmasi laporan kemajuan dan akhir yang berbobot 25% itu ke dalam penyajian lisan ya.
Jadi mungkin komunikasi dengan masyarakat bagus nih. Bagaimana kalau komunikasi dengan stakeholder lain? Nah, jadi kita berperan sebagai stakeholder lain yang menilai program teman-teman. Misalnya nanti teman-teman lulus, bekerja di CSR, atau aktif di aktivis masyarakat ya, aktivis lingkungan, sosial maupun sebagainya, teman-teman akan melakukan presentasi ke pihak luar. Disinilah kita ingin melatih saudara untuk menyajikan program, hasil analisis program hingga laporan-laporan serta evaluasi diri teman-teman. Kemudian yang keenam adalah luaran. Luaran ini 15 tadi ya, 3 wajib dan 1 luaran tambahan. Oke, kemudian untuk jadwal kegiatan, ini ada sosialisasi dan pembekalan ya sekarang. Kemudian nanti teman-teman bisa melakukan ini ya konsultasi dengan DPL. Ini mulai hari ini hingga 24 Agustus ya. Kemudian teman-teman menyusun kontrak kinerja, luarannya mau apa ya setelah identifikasi problem dan sebagainya bersama DPL. Nanti teman-teman bisa menyusun ya, merancang luarannya kira-kira apa. Ya. Kemudian pelaksanaan ini 28 Agustus sampai 5 Desember. Ya, maksimal 5 Desember. Nah, ini jadwal kegiatan yang harus teman-teman ikuti ya selama 1 semester ini. Kemudian laporan akhir ini 8 Desember, ujian atau presentasi 11 Desember, kemudian penilaian 15 Desember dan penyerahan nilai 18 Desember. Jadi bulan Desember sudah muncul di siakatnya teman-teman ya. Sebelum semester baru insya Allah sudah keluar ya nilai-nilai MBKM. Oke, yang terjadi di semester lalu itu mahasiswa tidak ada di lokasi, teman-teman. Nah, ini jangan sampai ya. Karena nanti kalau teman-teman kedapatan tidak berada di lokasi, maka nilainya eh, tidak maksimal ya. Bahkan kalau lebih dari 20% sama dengan perkuliahan ya. Tidak mencapai 20 SKS ya artinya. Jadi nanti ada komponen kedisiplinan yang mungkin tidak bagus ya. Meskipun teman-teman mengerjakan yang lain ya. Tapi ketika kita monef pertama maupun monef kedua mahasiswa tidak ada di lokasi, ini menjadi catatan yang cukup serius ya teman-teman. Nah, oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar ya. Pengantar program MBKM Membangun Desa pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mas Hafiz ya untuk memandu jalannya diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saiful Khairi. Sekarang giliran teman-teman untuk bertanya bagi yang kurang paham atau ada hal yang pengen diperjelas, monggo silakan. Izin bertanya ya. Silakan dengan Mas siapa Romi. Ya, tadi di situ disebutkan mengenai wajib dan juga luaran yang dimana tadi itu dijelaskan bahwasanya yang wajib itu kita harus mengambil 3 dan juga yang luaran itu kita wajib mengambil 1. Nah, itu yang saya bertanyakan eh itu benar atau tidak gitu. Tadi soalnya sendat-sendat soalnya. Nah, untuk yang kedua itu tadi ada monitoring lah, anggaplah ke lapangan terhadap mahasiswa dari LPPN. Nah, itu nantinya ada penjadwalan atau gimana? Nah, gitu. Soalnya kan ini kita selama 1 bulan itu tidak mungkin dan juga pastilah ada waktu senggangnya nanti teman-teman mahasiswa yang melakukan MBKM, yang melakukan KKNT itu kan nantinya
mungkin rapat atau enggak masih ada yang pulang ketika tidak ada kegiatan. Kegiatannya samanya ringan-ringannya itu dalam 1 minggu ada 2. Jadinya ketika waktu luang ada yang pulang untuk mengambil peralatan dan sebagainya. Nanti itu ada ada dari LPPM yang monitoring ke tempat itu nanti tidak ada. Itu kan pertanyaannya tadi saya itu mau apa ada jadwalnya LPPM itu ke lokasi atau gimana? Ya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Romi ya. Jadi kita untuk Monef 1 antara 9 sampai 15 Oktober Mas ya. Jadi untuk yang mengambil alat dan bahan ya, kita tadi sudah sampaikan bahwa jam kegiatan untuk 20 SKS itu setara dengan 20 dikali 170 menit dikali 16. 16 pertemuan ya anggapnya. Jadi di logbooknya nanti sekitar 50.000 menit ya, 50.000 menit. Nah, jika ada mahasiswa yang pulang misalnya minggu ya, karena 20 SKS itu selama 6 hari cukup ya, tercukupi 8 jam atau setara dengan 53 jam per minggu ya, itu cukup. Artinya ketika minggu pulang, kemudian Monef biasanya kami di hari kerja dan maksimal Sabtu biasanya, kecuali nanti di sini apa konfirmasi terlebih dahulu ke kelompok akan di Monef di hari Minggu ya. Nah, kemudian untuk yang pulang atau meninggalkan lokasi sebaiknya lapor yang pertama ke ketua kelompok ya, dan yang kedua konfirmasi ke DPL. Jadi ketika kita tanyakan, oh benar Mas itu sudah izin gitu ya. Jadi harus mendapatkan izin dari DPL, Mas Romi. Kemudian untuk luaran 3 yang wajib itu satu lokasi, Mas. Jadi di desa itu terkompilasi ke kami minimal ada 3 yang diselesaikan oleh 3 wajib itu ya, yang diselesaikan oleh kelompok itu dan satu tambahan. Satu tambahan boleh individu maupun berkelompok juga. Ya, bukan tiap mahasiswa 3 wajib satu tambahan ya, enggak. Tapi kelompok itu menyelesaikan 3 luaran wajib dan satu tambahan. Milih ya, milih. Untuk komposisi mahasiswanya bebas ya. Oh, yang misalnya yang blok desa si A dan si B, yang adjurnal dibagi gitu ya, itu juga boleh. Nah, untuk biasanya saya di KKN itu dapat di luaran ya, untuk menjelaskan luaran. Ya nggak apa-apa, saya sharing sekalian. Jadi untuk memudahkan saudara atau teman-teman ya dalam menyusun luaran, yang pertama teman-teman identifikasi dulu problem, kemudian proker. Prokernya akan seperti apa? Nah, misalnya proker A itu mendemonstrasikan atau membuat apa ya teknologi tertentu ya untuk membantu menyelesaikan permasalahan desa atau kelompok masyarakat. Di situ ada TTG-nya enggak? Oh, ada. Ya sudah. Kita rancang ini sebagai luaran. Oh, di situ nanti menghasilkan video tutorial atau video pembelajaran. Oh, ya sudah. Berarti dalam satu aktivitas itu boleh lebih dari satu luaran, Mas Romi. Jadi lebih enak ya. Gitu ya, teman-teman. Jadi lebih enak. Kemudian untuk kegiatan yang MBKM membangun desa, ini hindari sosialisasi ya. Karena sosialisasi itu kan hanya sekali ya. Tapi ubah ke pendampingan. Jadi sosialisasi itu bagian dari proses pendampingan. Nah, di dalam pendampingan misalnya teman-teman menghasilkan poster petunjuk, misalnya composing ya, kompos. Oh, menghasilkan poster kompos. Posternya ini di-HKI-kan. Jadi luaran ya, dalam proses pendampingan petani misalnya atau pembelajaran. Oh, saya buat media pembelajaran seperti ini sih untuk membantu belajar saya bahasa Inggris ya. Saya buat
apa ya, apa media pembelajaran permainan atau apa ya. Nah, itu menjadi media pembelajaran sekaligus bisa di HKI-kan ya, deskripsinya nanti di HKI-kan. Gitu. Biasanya saya di KKN, luaran KKN itu juga menyampaikan bahwa jangan terlalu banyak kegiatan, tetapi buat kegiatan itu yang continue ya. Satu kegiatan diawali sosialisasi atau pendahuluan pengenalan ya, kemudian pendampingan, kemudian dievaluasi kemampuan masyarakat yang akan ditinggalkan. Sudah paham atau belum, sudah menerapkan atau belum. Nah, itu biasanya seperti itu. Gitu mungkin Mas Romi. Apakah sudah jelas, Mas? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Oke, karena Mas Hafiz sedang ada ini ya, administrasi yang lain, saya langsung pandu saja. Oke, Mbak Siti Ikmatul, kemudian setelah itu dilanjutkan Mas Khotibul Umam. Silahkan, Mbak. Hmm. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak. Izin bertanya, untuk mengenai laporan kemajuan itu di input data di web MBKM-nya itu setiap minggu sekali atau berapa kali Bapak? Apakah sama dengan yang MBKM kampus mengajar? Dan itu bentuk laporannya seperti apa Bapak? Oke, nggih. Terima kasih Mbak Siti Ikmatul ya. Jadi untuk proses laporan kemajuan, untuk logbook biasanya per minggu ya. Untuk laporan kemajuan itu yang file yang resminya kita minta satu kali di bulan Oktober. Ya, di bulan Oktober setelah Monef kita minta itu sebenarnya progres kegiatan ya, progres kegiatan. Nanti di-share format format atau template dari laporan kemajuan. Kurang lebih mirip dengan kampus mengajar ya karena sama-sama MBKM. Jadi ada yang diunggah ke SI MBKM. Kalau logbook ya mingguan biasanya ya. Kemudian kalau apa kemajuan sekali biasanya, sekali di bulan Oktober di pertengahan. Gitu Mbak Siti, apakah sudah jelas? Sudah Bapak. Satu lagi Bapak, kalau misalkan dari kelompok saya itu ya ada niatan untuk keluarannya itu buat apa aplikasi kan harus ada hak ciptanya juga. Mm-mm. Nah itu nanti harus ada konfirmasi dengan DPL sama LPPM atau hanya DPL Bapak? Oke, jadi untuk saya yang saya ketahui ya untuk proses HKI ya, karena ruangan Puslit HKI sama dengan ruangan saya di Puslit Pangan ya. Untuk karya aplikasi ya, itu bisa menjadi dua luaran, Mbak. Yang pertama, untuk aplikasi yang sudah diterapkan itu nanti langsung langsung diakui sebagai teknologi tepat guna, Mbak, TTG. Kemudian jika ingin ditambah dengan HKI, Mbak Siti Ikmatul harus menulis deskripsi ya. Deskripsi TTG-nya. Nanti ada formnya di Puslit HKI. Nanti bisa kontak Pak Boy. Pak Boy yang ini ya, PJ MBKM Membangun Desa. Nanti bisa japri, kemudian akan dimasukkan ke grup pengajuan HKI. Hak Cipta. Ya, Hak Cipta. Nah, nanti ngisi form-form seperti itu ya. Untuk LPPM mengetahui nanti tanda tangan ketua LPPM. Karena kalau pengajuan lewat LPPM ini cepat, Mbak. Jadi mengetahui ketua LPPM, monggo nanti apakah DPL-nya diikutkan. Misalnya, Bu, saya atau Pak, saya mau HKI-kan aplikasi ini, Bapak bersedia nyumbang nggak? Misalnya ya, untuk pendaftarannya. Nah, itu kan juga enak ya. Kalau beliau bersedia, oh ya sudah saya cover misalnya 50% atau kan enak juga. Insya Allah DPL-nya support ya. DPL-nya sangat support. Oke, nanti mungkin kalau ada dapat yang DPL-nya saya ya saya support gitu ya. Untuk yang teman-teman ini saya support misalnya 30% ya, 60.000 dari 200 kan lumayan. Nanti teman-teman iuran 20-an ya untuk punya hak cipta. Hak cipta melekat ya teman-teman, melekat seumur hidup. Jadi melekat sertifikatnya bisa ini dipajang di kamarnya ya hak cipta. Oke, itu Mbak
Mbak. Nggih, baik Bapak, Nggih, terima kasih. nggih, dikomunikasikan saja dengan DPL ya. Kalau nggak mau Nggih, bisa Pak. ke saya. Kalau tentang pertanian ya, saya boleh ini. Nanti saya support. Oke, next. Tadi siapa dulu? Mas Khotibul Umam dulu ya. Bentar, setelah ini Mbak Novita. Silahkan Mas Khotibul, Mas Umam ya. Secara online dan mengikuti kegiatan MBKM internal di KKNT itu, Pak. Gimana Mas? Yang pertama tadi wucil sekali ya? Iya, Pak. Heeh, nggih, diulang. Untuk sebelumnya izin bertanya, apakah bisa untuk mengikuti kedua program MBKM? Yang pertama MBKM eksternal yang diadakan secara online dan mengikuti kegiatan MBKM internal di KKNT ini, Bapak. Oke, Mas Khotibul Umam, untuk MBKM yang online itu bobotnya berapa SKS, Mas? Bobotnya 20 SKS, ya. 20 SKS juga? Iya. Nggak mampu, Mas. Jadi batas maksimal untuk belajar ya, mahasiswa belajar selama 1 semester itu 24 SKS. Itu sudah paling maksimal, sudah nggak tidur itu ya seharusnya. Sudah nggak tidur untuk belajar 24 SKS. Jadi eh, menurut saya nggak bisa, Mas Khotibul Umam. Jadi secara perundangan ini ya, pendidikan tinggi itu nggak bisa maksimal 24 SKS, dan ditambah peraturan rektor ya tentang batas atau kegiatan MBKM ini kan 20 SKS ya, dan tidak mengambil MBKM yang lain, edaran terbaru ya yang kemarin. Jadi sepertinya tidak bisa. Begitu dari saya. Monggo nanti bisa dipastikan ke prodi maupun yang lain ya. Setahu saya yang peraturan yang ada seperti itu tidak diperkenankan atau tidak bisa ya. Tidak mampu sih, karena memang 20 SKS dan sudah 50.000 ya, atau sudah 50 jam per minggu. Dibagi 5 hampir 10 jam per hari ya jika kerja 5 hari, atau 8 jam per hari jika kerja sampai Sabtu ya 6 hari. Jadi nggak memungkinkan. Oke, gitu ya. Jadi nggak bisa, Mas Umam. Itu ya Mbak Mas Umam ya, clear ya. Oke, Mbak Novita Sari, silahkan. Sebelum saya bacakan ya yang di chat. Izin bertanya Bapak, Silahkan Mbak. mengenai website data desa itu nanti apakah ada link website yang disediakan oleh LPPA? Iya, betul Mbak Novita. Jadi sudah ada page-nya nanti teman-teman KKN yang mengisi ya. Contohnya, bentar saya contohkan. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar. Oke, untuk data desa nanti
koordinator ya atau perwakilan atau PIC-nya ya itu ngontak pengelola ya, pengelola atau apa istilahnya kalau di IT itu master ininya ya, admin ya, super adminnya yang dikelola LPPM. Nah, Pak Alfian ya, nanti teman-teman bisa chat di grup ya, atau nanti siapa tanya nomor nomor Pak Alfian, nanti diminta mengisi biodata biasanya, biodata dan email untuk mengelola web web desa itu. Untuk datadesa.com ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung dapat nah, seperti ini ya. Nah, ini yang sudah ditempati ya. Ditempati teman-teman KKN berarti sudah ada isinya teman-teman, tinggal nambahkan aja update data ya. Nanti teman-teman masuk ke sebagai admin ya untuk mengelola blog desa. Jadi sudah dapat homepage-nya. Tinggal meneruskan. Kecuali desa-desa yang baru ya, nanti kita buatkan misalnya desa X ya atau desa Y, maka ya desa y.datadesa.com. Nah, itu nanti teman-teman dijadikan admin oleh super admin yang ada di LPPM. Gitu ya Mbak Novita. Oke, Baik, ada Bapak. lagi yang di chat ya, saya bacakan yang di chat dulu. Kemudian yang pertama ya, banyak yang di chat ternyata ya. Oke, yang pertama oke, MBKM, KKNT, tetapi beda fakultas. Bisa ya, Mas? Bisa. Misalnya FEB ikut FKIS ya, pertanian ikut FEB atau ikut FEB ikut pertanian, monggo ya. Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Karena penilaiannya dari LPPM ya. LPPM nanti yang akan mengirimkan nilai ke masing-masing fakultas. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting teman-teman memprogram MBKM membangun desa di SI MBKM-nya. Di mbkm.trunojoyo ACID ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke sini. Nanti ada pilihan MBKM membangun desa. Ya, seperti itu. Boleh lintas fakultas. Berhubung lanjut ya dari Mbak Ayuning. Berhubung nanti ada proker-proker yang menggunakan dana, apakah ada uang saku dari LPPM atau tidak? Tidak, ya. Jadi ini pilihan ya, MBKM membangun desa adalah pilihan mahasiswa yang tertarik dalam pembelajaran di masyarakat. Ya, jadi tidak ada pendanaan dari LPPM. Kemudian sebenarnya lokasi saudara itu ditempati oleh ini ya, ada DPL yang berkegiatan ya mengabdi ya, kegiatan mengabdi. Jadi silahkan konsultasikan dengan beliau. Jika proker-prokernya sinkron mungkin dapat subsidi dari anggaran DPL-nya ya. Gitu ya Mbak Ayuning. Jadi tidak ada, mohon maaf ya. Ini sama dengan perkuliahan di reguler ya, tidak ada uang saku. Kemudian izin bertanya, apakah video profil desa bisa menggantikan buku desa? Beda ya, beda konteks, Mbak. Jadi kita fokus ke buku desa. Untuk video profil atau video promosi bisa masuk ke luaran video pendek. Ya, misalnya ingin menunjukkan potensi UMKM yang ada di desa ya, atau pariwisata yang ada di desa, atau potensi komoditas pertanian yang ada di desa itu bisa masuk di video pendek. Tidak bisa menggantikan buku desa. Oke, kemudian Mbak Andi, kegiatan ini dilakukan 3 bulanan ya, 3-4 bulanan. Ya. Apakah selama kegiatan pengabdian adat? Oke, tadi sudah ya. Tidak ada ya, Mbak, tidak ada. Kemudian untuk SIMBKM, apakah harus konfirmasi ini dari Mbak
Nabila. Iya, Mbak. Jadi yang pertama, Mbak Nabila atau teman-teman harus konsultasi ke pembimbing akademik ya, supaya mendapatkan persetujuan ya. Setelah itu, saudara mendaftarkan diri ke prodi ya, supaya diketahui prodi bahwa saudari tidak ngilang ya, tidak ngilang, tapi akan memprogram MBKM membangun desa. Ya, setelah itu konfirmasi ke admin ya, untuk memperoleh ini. Kalau biasanya kalau mahasiswa UTM bisa langsung sign in ya, sign in with Google ini dengan akun studentnya ya, bisa langsung. Atau jika belum terdaftar bisa ke admin MBKM di tiap fakultas. Di pertanian, di prodi saya sudah bisa ya, mahasiswa sudah bisa mengambil. Ya, sudah bisa login dan sudah bisa mengambil program MBKM maupun program MBKM membangun desa maupun MBKM riset atau MBKM lainnya di sistem informasi MBKM. Untuk satu kelompok itu minimal berapa? Loh, ini seharusnya sudah ya Mbak, Mbak Alaina ya, seharusnya sudah ketemu dengan calon pembimbing ya atau DPL-nya, sudah punya kelompok ya Mbak Alaina. Coba nanti dikonfirmasi. Kalau di agro dan ini yang yang desa saya itu sudah berkelompok, sudah punya kelompok, Mbak. Coba dikonfirmasi ke dosen pembimbingnya ya, Mbak Alaina. Kemudian untuk logbook per minggu, ya nanti ada template-nya, Mbak. Dan PPT ini bisa saya share ya. Bisa saya share. Oke, setelah ini ya. Oke. Kemudian Mbak Arini, KKNT mahasiswi harus stay di lokasi sampai selesai ya. Atau apa ada hari tertentu untuk turun lapangan, harus stay ya. Harus stay di lapangan Mbak Arini dan teman-teman ya. Jadi selama penerjunan 3-4 bulan itu mahasiswa harus berada di lokasi KKN tematik membangun desa ya. Nah, 20 SKS ya. Kalau terjun ketika kegiatan ini bukan MBKM ya, tapi ya hanya insidental ya, bukan pembelajaran di masyarakat. Oke, kemudian untuk SIMBKM caranya gimana? Caranya saudari masuk atau ketikan mbkm.turunlojo.id, kemudian coba dulu aja login dengan Google studentnya saudari Muamalah ya. Nanti di dalamnya sudah ada mata kuliah MBKM membangun desa yang sudah kami pasang di situ. Jadi pilih itu ya. Oke. Kalau desa yang saya tempati sudah Mas Rizik. Kalau desa yang saya tempati sudah maju gimana Pak? Dari wisata, website dan lain-lain sudah lengkap gimana Pak? Cari permasalahan. Nggak ada ya, pasti ada ya permasalahan itu siklus ya. Sudah jalan semua. Oke, sudah jalan semua. Berarti data desanya yang disediakan LPPM ini diupdate saja Mas kegiatan teman-teman yang di sana ya. Pastilah ada kekurangan ya, teman-teman bisa menilai oh websitenya kurang apa. Oh, teman-teman misalnya punya referensi tempat wisata yang bagus, pengelolaannya seperti apa, teman-teman bisa FGD dengan pengelola. Ini bagus Pak dengan cara yang seperti ini. Jadi insya Allah di masyarakat itu tempatnya belajar ya. Permasalahan selalu ada. Ya. Banyak ya permasalahan, nggak hanya di misalnya dalam wisata, tata kelola sampah yang ditimbulkan oleh wisata atau efek samping dari wisata atau UMKM yang ada di situ belum bisa masuk ke oleh-olehnya pariwisata itu. Nah, itu tugas teman-teman untuk berkontribusi di situ. Ya, insya Allah coba dicermati, pasti ada permasalahan yang ada di lapangan. Diskusikan dengan kelompok dan DPL-nya. Ya, insya Allah nanti dibantu memetakan problematika yang ada di lapangan.
Saat mengisi MBKM, mahasiswa mengisi sendiri. Ya, mengisi sendiri, Mbak. Karena ini harus disertai dengan kesadaran dan niat tulus ya. Sebelum kita berbagi kan harus ada niat untuk berbagi dulu. Jadi harus diisi sendiri ya di SIMBKM. Teman-teman bisa tanya ke MBKM yang lain yang dari Agrum mungkin ya, dari mahasiswa saya ini beberapa sudah mengisi ya yang hadir di sini. Nah, siapa tahu di kelompoknya atau di grup MBKM Membangun Desa bisa tanya langsung ya. Oke, kemudian izin bertanya apakah MBKM KKNT SKS-nya belum menutupi magang? Saya dengar tadi cuma mengkonversi reguler sama mata kuliah. Ini tergantung prodinya, Mbak. Mas Rere atau Mbak? Ya, Mas ya. Mas Rere ya. Jadi untuk mata kuliah konversi ini segera ditanyakan ke prodinya ya. Kalau di Agro setelah ber-MBKM itu PKL atau magang ya, itu menjadi tidak wajib. Ya, tergantung prodi Mas Rere Kurnia ini seperti apa ya proses konversi penilaiannya ya. Yang jelas karena KKN ini dikelola oleh LPPM, maka nilainya bisa langsung dikonversi oleh LPPM nih. Karena penanggung jawab nilai KKN LPPM. Jadi kami menyebut LPPM hanya KKN karena nilai yang dikelola nilai yang dikelola oleh LPPM hanya KKN. Kalau magang boleh ditanyakan prodi, okay? Kalau kurikulum Agro bisa tidak wajib ya, menjadi tidak wajib. Karena saya dari Agro, jadi saya contohkan yang dari Agro. Untuk prodi yang lain, monggo dikomunikasikan dengan Bapak Ibu Korprodinya. Oke, jika ini ya Anis ya, jika kegiatan misalnya hingga lembur sampai minggu ya, apakah mahasiswa bisa pulang kurang dari 3 bulan? Bisa, silakan ya. Silahkan dikomunikasikan dengan DPL dan teman-teman yang ada di situ ya. Nah, teman-teman yang ada di situ gitu. Yang penting di logbook jamnya terpenuhi ya. Kita akan cek. Oh, mosok bikin apa misalnya ya 15 jam kan misalnya ya bikin media penyuluhan PPT ya 15 jam kan nggak bisa ya. Oke, kemudian berarti harus cari masalah. Ya, harus cari masalah ya sebelum menyusun proker ya. Ya, tapi jangan mencari keributan. Mencari permasalahan boleh, tetapi tidak mencari keributan. Ya, mencari permasalahan bukan mencari masalah ya. Kalau kemudian Mas Abdul mengambil luar wajib naskah jurnal 4 poin, berarti maksimal anggotanya 4 orang. Sebanyak 9 orang, tersisa iya. Jadi seperti itu, Mas. Jadi Mas Abdul dan teman-teman ya kalau membuat luaran wajib naskah jurnal kan pasti kegiatannya banyak ya. Buat aja misalnya untuk 4 orang jurnalnya ya. Kemudian yang lain kalau mau jurnal 3 ya boleh ya. 12 nama yang bisa tercover. Dan satu orang boleh menyusun 2 artikel ya. Begitu seterusnya. Yang satu misalnya oh wes saya buat apa gitu ya. Misalnya bukunya yang 2 keluaran artikelnya 1 ya bisa. Ya, jadi usahakan bukan ini ya, bukan terus ditinggal enggak ya. Tetapi di luaran itu sudah ada poinnya ya. Silahkan jika 9-9-nya ingin membuat jurnal, berarti ditentukan aja 3 kan. Berarti harus 3 artikel ya kalau 9 orang. 3-3-3 lebih bagus. Kalau saya nggak suka buat jurnal, saya suka mengelola blog desa, nggak usah diikutkan. Ya sudah buat 2 aja. Ya. Gitu, Mas Mas Abdul Halim dan teman-teman. Kemudian
Oke, ini untuk kegiatan ada yang diajak dosen. Iya, memang harus konsultasi dengan dosennya, Mas ya. Jadi kegiatan itu harus disetujui oleh dosen pembimbing. Untuk MBKM-nya apakah tidak mendapat uang saku? Enggak ya. Oke. Untuk yang MBKM kemarin mendapatkan uang saku, kemarin itu ada hibah dari kementerian ya, kementerian. Sekarang nggak ada ya. Jadi ISK ya, kalau tahun lalu ada hibah dari Kemendikbud, jadi ada. Kalau sekarang pure pelaksanaannya dari kita ya, dianggap sudah jalan ya, jadi sudah tidak dibantu lagi sama Dikbud ya. Mohon maaf sekali ya. Untuk uang saku tidak ada. Dari fakultas belum ada info MBKM. Fakultas apa ya? Pertanian sudah, insya Allah. Mungkin yang lain bisa, insya Allah sudah rapat kok bidang satu ya terkait dengan SIMBKM ini. Mbak, Mas harus aktif ya. Komunikasi, soft skill komunikasinya diasah di sini. Oke. Kemudian ini ada yang Mas Romi ya sudah tidak ada magang kalau sudah ikut KKNT. Oke, itu mungkin di prodinya sama dengan prodi agro ya, sama nggak perlu magang lagi. Logbook individu karena melihat aktivitas individu, Mbak, jumlah aktivitas pembelajaran individu. Terus form dana hibah. Mas Agung saya nggak paham ya form dana hibah yang dimaksud. Seperti apa ya? Ada form dana hibah nggak? Nggak ada kan? Ya coba ini dari mana ya? Tanyakan untuk apa ya? Kalau dari LPPM sendiri nggak ada form dana hibah. Ya mungkin itu Mbak Mas ya, Mas Agung. Fakultas Hukum FEB FH. Oke itu coba dikomunikasikan ya. Di situ ada Pak Boy itu malah yang bertanggung jawab di MBKM Membangun Desa ya. Insya Allah Mas Helmi bisa menyampaikan ke bidang satunya ya. Kalau memang nanti teman-teman kesulitan komunikasi. Tapi yang jelas coba komunikasi dulu ya, Mbak Mas ya. Oke. Untuk tempat tinggal di desa dan kendaraan apakah disediakan? Tidak ya, tidak disediakan. Oh, MBKM, mobil MBKM-nya wajibkan mobil matkul. Tidak diwajibkan ya, tidak bisa mengambil matkul lain. Oke, itu sudah saya jawab semua yang di chat. Ke KKN butuh surat dari KPM, boleh konversi ke KKN reguler. Nah itu bagaimana? Sudah otomatis, Mbak. Tidak perlu surat menyurat. Nanti kita ini ya. Ya KKNT yang membangun desa menetap. Ya. Iya betul. Tidak ya, harus stay di tempat. Oke, silakan jika mendapatkan izin ya. Yang jelas kita akan menilai jam pembelajaran ya. Oke, Mbak Ayuning sudah terjawab tadi ya. Oke, ini saya kesempatan yang terakhir ya. Saya berikan kesempatan ke yang raise hand, Mas Abdul Halim. Silakan, Mas. Oke, silakan. Dengung, Mas. Nggak kedengeran. Apa yang di saya aja ya? Sama ya. Silakan, Mas. Oke,
Oke, dicoba aja Mas Abdul Halim. Siapa tahu saya bisa mencerna ini. Oke, silakan. Ini saya ini sedikit menyinggung dari pertanyaannya saudari Maulia ini kan beliau tanya kalau apakah ada kendaraan Melayu itu disediakan. Ya, terus Bapak juga bilang kalau dari dos pembimbing itu sebanyak 20 juta itu apa tidak ada sedikit pun persen pun atau apapun yang Baik, saya nangkep sudah ya, meskipun nih putus-putus. ini J. Siap, sudah ini Mas. Ya, meskipun patah-patah tapi saya nangkep insya Allah ya. Nanti kalau masih kurang jelas boleh di ini. Jadi untuk tempat tinggal maupun kendaraan ya dan dana yang dimiliki oleh DPL silahkan dikomunikasikan dengan DPL-nya. Ya, kami membolehkan ya DPL mensubsidi teman-teman atau membiayai kegiatan teman-teman. Tidak masalah dari LPPM. Jadi lobby-lobby ya, lobby-lobby dengan DPL-nya minta apa anggaran untuk apa gitu. Silahkan dikomunikasikan ya. Itu. Jadi kalau untuk fasilitas kita tidak menyediakan ya. Kami menitipkan anggaran pengabdian ke DPL. Silahkan nanti didiskusikan aksesnya seperti apa ya dengan DPL-nya masing-masing. Kemudian untuk kendaraan ya nggak usah riwa-riwi lah Mas, standby di desa saja ya. Kalau mau sesekali pinjem pemuda desa ya. Dulu saya KKN reguler itu 2 bulan ya di kampus saya ya. Itu nggak ada kendaraan, nggak ada apa ya. Jadi memang disitulah kita harus adaptif ya. Nah, ini eranya mungkin berbeda dan sudah bisa ya. Ada banyak mungkin nggak usah semua bawa motor juga. Kalau yang dekat silakan ya. Itu untuk anggaran diskusikan dengan DPL ya. Boleh bertanya. Ya. Oke. boleh Pak kita kendaraan itu terus kurangnya apa gitu boleh. Iya, Mas. Enggak ini, Mas. Apa putus-putus suaranya? Maaf ya. Putus. Ya, berarti boleh karena ya. Boleh diskusi dengan DPL ya. Sangat dianjurkan untuk diskusi ya dengan beliau penerima hibah pengabdian masyarakat ya. Makanya mungkin akan diarahkan nanti ya. Disitulah peran dalam perancangan proker ya, kesesuaian proker dengan DPL-nya ya, kemudian kontribusinya seperti apa ya. DPL menyumbang apa gitu ya. Itu nanti ada. Gitu ya Mas Abdul Halim. Mungkin pertanyaan yang sama bisa dipahami ya. Salman Sanusi kalau mahasiswa PP karena dekat bisa. Nah ini temennya bisa nginep di rumahnya aja ini. Ya Mas Salman ya. Lebih enak itu ya. Ya, boleh ya Mas. Tapi ya sekali lagi tadi ya kerjasama setia kawanan ya. Nah, oke. Oke, boleh ya. Jadi boleh. Mbak Faiz, apakah 20 SKS bisa mengkonversi mata kuliah semester 1 sampai 4? Seharusnya tidak ya. Seharusnya di kurikulum Bapak prodi masing-masing 1 sampai 4 itu MK wajib. Seharusnya ya. Jadi yang benar adalah
1 sampai 4 itu kompetensi wajib yang harus dimiliki. Jadi tidak bisa mengambil MBKM kalau semester 1 sampai 4 ya. Jadi setelah itu, setelah wajib terpenuhi baru mengambil. Kalau prodinya kurikulumnya belum seperti itu ya ini prodinya harus segera berkonsultasi ke LP3MP nih untuk menyusun kurikulum merdeka ya. Yang artinya 1 sampai 4 itu kurikulum wajib. Ya, baru 5, 6, 7, 8 ber-MBKM. Gitu. Atau tambahan, penunjang dan tambah. Oke, silahkan. Oh, nggak terasa 1,5 jam ya. Oke, Mas Irfan. Terakhir ya. Yang lain, yang lain sudah terjawab sebelumnya ya di chat. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini saya ingin menyanggah terkait itu pernyataan yang dibilang bahwasanya dari LPPM itu memang nggak ada dana pesangon. Ya, saya pernah dengar hal itu dari cutting saya. Itu pernah juga ikut KKNT bahwasanya selama dia KKNT itu ada uang pesangon sekitar, nggak tahu ini memang work apa ya, maksudnya benar atau tidaknya, mungkin bisa nanti dijelaskan lagi oleh Bapak. Itu sekitaran kalau nggak salah ya itu 30 juta katanya. Baik. Terima kasih Mas Irfan ya. Oke, Iya. untuk tadi sudah saya jawab sebenarnya ya. Jadi untuk tahun lalu Kementerian Pendidikan itu memberikan stimulan ya, stimulan biaya hidup ya per orang itu kalau nggak salah berapa ya 500-an ya per orang kali 4 berarti 2 juta per orang. Kalau satu kelompok 10 orang 20 juta biaya hidup ya, biaya hidup 20 juta. Jadi itu tahun lalu ya Mas, ketika kita memperoleh hibah dari Kemendikbud. Tahun ini itu tidak ada hibah lagi, Mas Irfan. Jadi dianggap Trunojoyo sudah mampu nih melaksanakan MBKN membangun desa. Sehingga ya ini pilihan. Sekali lagi mata kuliah ini mata kuliah pengembangan yang didasarkan pada minat saudara, termasuk MBKM riset, minat di riset, MBKM magang industri jika minatnya di magang ya dan sebagainya. Gitu Mas Irfan. Jadi benar ya kalau tahun lalu mungkin bisa sampai 30 juta kalau satu kelompoknya 15 orang. Karena kenyataannya seperti itu. Sekarang nggak ada lagi hibah. Oke ya. Ini Bapak. J, gitu mohon maaf Mas. Nggak ada subsidi lagi. Kalau ada kita share-share seperti tahun lalu gitu. Oke. Iya, soalnya itu ada Google Form apa itu hibah itu Pak. Itu buat apa kalau misalkan masih nggak ada Yang hal seperti itu? yang mana Mas? Saya malah nggak tahu nih. Tadi yang ditanyakan oleh teman-teman yang terkait Google Form, Google Form apa Mas? yang ditanyakan oleh Mas Agung. Linknya ada, coba share. Linknya ada nggak? Itu sudah Yang mana? share sama Mas Agung itu di chat Pak. Ada saya share. Di data desa ya. Sebentar, Mbak desa. Ini yang buat siapa? Yang buat siapa Mas? Hah? Enggak, itu bukan Mas itu. Itu cuma saya minta data terbarunya. Oh ini daftar penerima hibah ini DPL-nya ya. Ya itu nama DPL-nya. Kemudian yang diisi adalah nama-nama yang ikut MBKM membangun desa bersama dosen yang mendapat. Gitu. Itu sih yang bisa kalau menurut info ya dari Mas Afis ya. Oke. Nanti untuk yang kebijakan dan sebagainya ini saya
saya sebenarnya di MBKM riset ya, jadi untuk kebijakan yang spesifik itu saya kurang paham ya, kurang paham. Tapi yang jelas setahu saya untuk yang form yang di-share tadi oleh Mas Agung itu untuk mendata nama-nama mahasiswa yang terlibat dalam hibah pengabdian masyarakat yang diperoleh DPL-nya, itu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, saudara dapat diskusi dengan DPL-nya untuk bagaimana cara memperoleh atau pendanaan dari bagian dari hibahnya dosen itu gitu ya. Pinter-pinternya teman-teman berdiskusi dengan DPL apakah melalui proker yang kolaboratif, apakah subsidi misalnya luarannya Bu didaftarkan HKI minta Bapak Ibu minta bantuan untuk biaya HKI misalnya. Ya, silahkan ya. Itu nanti didiskusikan. Tapi yang jelas LPPM tidak mengeluarkan apapun. Besar nominalnya 20 per proposal sudah termasuk segala yang dilakukan ya, termasuk publikasi jurnal dan sebagainya yang dilakukan oleh dosen. Gitu. Jadi nanti bisa diskusi dengan beliau-beliau, nggih. Untuk kegunaannya seperti apa. Karena masing-masing proposal beda-beda komponen anggarannya ya. Ada perjalanan, ada program, ada luaran, ada honorarium untuk pembantu lapangan. Nggih, itu komponen besarnya. Jadi mungkin ya enggak 20 juta full ya yang untuk kegiatan. Nanti didiskusikan dengan DPL-nya Mas Mbak sekalian, nggih. Oke, semoga jelas. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman ya 192 peserta. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya pribadi, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Oke. Oke, jika ada instruksi, ini satu lagi terakhir ya, yang sudah seminggu. Nah, ini jangan lupa diisi logbooknya ya. Kemudian jika prodi menginstruksi untuk meminta nilai KKN ya aneh ya. Seharusnya ya sudah ini urusan atasan ya. Aneh jika prodi minta mahasiswa untuk ini. Oke ya. Tapi yang jelas sudah kita nilai. Oke ya. Kita nilai, kita kirim ke fakultas untuk diteruskan ke prodi. Seharusnya dengan komponen penilaian dari LPPM sudah bisa dikonversi ke mata kuliah. Sudah di input ya sebagai nilai KKN. Itu, terima kasih. Template logbooknya ditunggu ya, Bu Ana ya. Guys, segera di-share. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian rekan-rekan dan Bapak Ibu dosen pembimbing lapang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita